Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat, di mana kita bisa menyaksikan begitu banyak keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, sepasang suami istri yang cukup heboh kehidupannya, di mana mereka dulu pernah mengalami kehidupan yang bisa dikatakan hedon gitu ya, sangat banyak menghabiskan uang. Jadi apa-apa kalau beli harus branded gitu, harus bermerek. Kalau makan harus yang enak-enak dan mahal, catat mahalnya ini. Nah, kemudian sampai dengan mereka terlilit hutang. Dan kemudian di dalam perjalanan kehidupan mereka, sampai akhirnya di satu titik Tuhan ubahkan mereka mendapatkan rumah mujizat, dan kehidupan pernikahan mereka pun diubahkan menjadi luar biasa. Kita langsung saja ketemu dengan mereka. Inilah dia, Dike dan Dio. Shalom. Luar biasa. Senang sekali ya hari ini bisa ketemu, terus bisa ngobrol. Kita mau berbincang-bincang tentang yang pertama nih. Dike dulu bukan dari Kristen. Ya. Kemudian gimana ceritanya sampai bisa jadi Kristen? Ya, sangat menarik. Jadi dulu awal mulanya saya sebagai non Kristen itu beribadah selayaknya agama saya dulu. Di tengah malam saya ibadah tuh dari hari Senin, Selasa sama Rabu. Jadi 3 hari berturut-turut saya ibadah, dan saya waktu itu lagi habis putus galau berat minta jodoh sama Tuhan. Sudah nggak mau pacaran lagi gitu kan. Waktu itu umur 19 mau ke 20. Masih muda sih, tapi udah pengen punya jodoh gitu ya. Udah serius gitu kan, mau menikah gitu. Saya berharapnya karena setelah putus munculnya saat berdoa saat itu dengan non Kristen itu ya, dengan ibadah saya itu munculnya mantan pacar wajahnya, tapi yang muncul dia. Wajah dia itu muncul 3 hari berturut-turut di dalam doa saya. Bisa ya gitu wajahnya makanya muncul ya. Udah saya bilang sama Tuhan waktu, aduh jangan dia, saya maunya mantan pacar saya gitu kan, tapi dia terus yang muncul gitu kan. Bingung saat itu, loh saya kan beda agama sama, dan kebetulan dia kan sahabat saya sejak SMP. Jadi gimana ya, masa menikah sama sahabat sendiri gitu, terus beda agama. Jadi banyaklah hal-hal itu saya pertanyakan juga, saya renungkan sama Tuhan. Terus akhirnya ada dorongan di hati saya untuk minta dia antar ke gerejanya dia. Masih dalam hubungan sebagai sahabat dulu, tapi udah mulai rasa suka lah tumbuh gitu. Ini dalam rangka minta konfirmasi atau gimana? Bisa jadi mengkonfirmasi ke Tuhan gitu ya. Dengan kepolosan dan ketulusan saya gitu. Saya minta diantar ke gereja, dan ya sudah saya ikut ibadah. Dia mau-mau aja gitu kan. Akhirnya beribadah, waktu posisi belum pacaran juga sih, cuma baru deket gitu. Satu momen pertama kalinya nggak ada apa-apa, saya masih bingung di gereja gitu. Oh kayak gini ya gerejanya orang Kristen gitu kan. Sampai akhirnya minggu depan saya minta lagi datang ke gereja Keluarga Allah. Saya pengen berdoa tapi dengan cara yang saya tahu begitu kan. Sudah saya duduk, sebenarnya kan harusnya berdiri waktu praise and worship gitu berdoa. Tapi karena saya tulus aja, nggak mudeng gitu kan, nggak tahu apa-apa, saya duduk, saya pejam mata, saya pegang tangan. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu berdoanya gimana, tapi saya datang ke sini untuk beribadah seperti yang saya tahu, dan saya tuh pengen tahu kenapa muncul wajah dia sebagai jodoh saya. Saya datang ke sini salah satunya untuk itu. Lalu waktu saya pejam mata, saya berdoa itu sedang sangat riuh di gereja karena sedang memuji menyembah Tuhan. Saya tapi kok dibawa Tuhan ke alam roh yang lain, seolah-olah ke supernatural gitu, di tempat yang damai sekali. Saya masih merem tapi saya bisa mendengarkan, cuman jadi agak jauh, suaranya samar dari telinga saya yang tadinya Pak Obaja wah gitu kan, pakai mic keras gitu. Saya jadi kayak jauh tapi masih dengar. Jadi antara gimana gitu, batasannya bingung gitu. Tapi di sana saya merasakan damai sejahtera. Jadi di ujung sana itu ada cahayanya senja gitu, kayak sore gitu. Kok tenang, teduh, ada pohon-pohon rindang gitu. Saya bingung, tempat apa ini kok enak banget. Saya belum pernah nemu seenak ini sebelumnya. Sampai akhirnya saya bangun karena kaget gitu kan. Sebenarnya saya di mana nih? Kok beda nih? Saya tadi nggak di sini. Saya buka mata.
oh saya masih di gereja, suara yang tadinya jauh sama dari telinga tiba-tiba riuh lagi, wow, worship lagi, bahasa roh dan sebagainya. Saya kaget bingung, dari situ saya berpikir tadi tempat apa kok nyaman, dan saya temukan itu di sini, di gereja, saat saya nggak tahu apa-apa, belum ngerti gitu liturginya orang Kristen gimana. Nah di situ saya mulai dengan sendirinya merenungkan sendiri di rumah, saya pikirkan sendiri, saya renungkan, saya tanyakan. Akhirnya saya bilang sama dia, saya bagikan, lalu dia bilang, itu kamu dijamah Roh Kudus. Wah, tambah enggak tahu lagi apa ini Roh Kudus. Apa ini, karena masih baru waktu itu ya. Masih nggak ngerti, dia juga nggak menjelaskan yang gimana-gimana, cuma dia senyum aja ya. Ya pokoknya itu Roh Kudus, nanti kamu akan tahu dengan berjalannya waktu, deh gitu. Dia tidak pernah memaksa sekalipun. Tapi saya akhirnya berpikir, nggak tahu gimana, satu momen dia dulu bilang, kamu nggak nikah sama saya. Gitu. Ditembak gitu. Iya, dia berjalan beberapa waktu setelah kejadian tadi saya dengan Tuhan, dia mau bilang, oh saya kaget, memang saya maunya nikah, nggak pacaran. Dan ya sudah, akhirnya saya ke gereja sekali lagi, saya meneguhkan hati saya, oke, ya, saya mau nikah dan saya mau jadi Kristen, saya mau tahu seperti apa caranya, dia bilang dibaptis dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian pindah nih ke Dio nih. Oke. Tadi tuh setelah kejadian tadi, kemudian Dike minta untuk belajar menjadi Kristen. Terus ada lanjutannya bagaimana? Ada. Jadi kita memang mau menikah ya, udah nggak pacaran nih gitu. Iya, udah serius. Nikah serius yuk, kita baptis ya. Sudah kita ikutin semua prosedurnya. Memang perjuangannya luar biasa waktu itu karena kita ada kan dua agama yang berbeda gitu. Betul. Tapi kita tetap melangkah aja, yakin aja. Kamu sudah benar jadi Kristen, ya Dio juga memperjuangkan gitu. Jadi ya Dio juga akhirnya ya seneng dong gitu. Akhirnya nih gitu. Kok akhirnya? Akhirnya ya kan juga dari dulu sudah naksir sebenarnya. Oh gitu. Cuman berkali-kali ditolak gitu. Sebenarnya nggak ngajak pacaran, cuma aku suka sama kamu gitu. Cuman dia udah buru-buru membentengi gitu loh. Kan kita sahabat, memang sahabat gitu. Jadi sahabat lawan jenis itu ya percaya nggak percaya ya gimana ya. Tapi nanti akhirnya kok kesuka pasti gitu gitu. Dan kita salah satu bukti ya yang ngalamin bagaimana sahabat jadi cinta itu memang begitu. Nah oke, kita pindah nih sekarang kehidupan setelah pernikahan. Wah itu. Nah gimana tuh kehidupan setelah pernikahan? Mau Dio atau Dike yang cerita boleh? Dike dulu boleh. Wah lebih seru lagi ya, karena sudah mengenal Tuhan Yesus, walaupun sebetulnya masih Kristen KTP. Oh Kristen KTP, oke. Ya kan sudah jadi KTP dong. Cuman pengenalan akan Tuhannya masih di permukaan. Jadi hanya sebatas kalau ditanya orang agamanya apa, Kristen, just like that, sebatas itu. Jadi karena seperti itu akhirnya ya sudah, kita nggak menganggap Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan gitu ya, pokoknya agama aja, agamawi. Dan akhirnya karena seperti itu akhirnya kehidupan kita, pernikahan, pekerjaan itu memang benar-benar tujuannya untuk duniawi dan kita sendiri. Nggak ada mikirin untuk jadi berkat itu seperti apa, nggak pernah terpikir gitu ya. Pokoknya kita udah jadi Kristen, kita kerja keras, memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri untuk kita kaya. Akhirnya kita kalau udah kaya itu bisa menggunakan uang ini ya suka-suka kita gitu loh, mau beli apa aja yang kita mau. Kebetulan sebenarnya yang termasuk hidup glamor atau hedon itu saya, kebanyakan perempuan ya, hati-hati. Suka shopping. Iya. Nah waktu itu saya, kalau Dio nggak seperti itu orangnya. Kalau saya seperti itu, apalagi ditambah basically saya kan memang bekerja di dunia entertainment sebagai seorang modeling atau aktris, itu kan banyak ya penampil gitu lah ya. Jadi wah suka fashion dan sebagainya, tapi nggak tahu batasan. Ya sudah, saya habiskan uang saya di sana. Terus dia suka makan ya. Jadi kita suka jajan. Dan jajannya itu nggak mau yang nggak enak, harus di resto, harus di mall yang gitu. Jadi saya nggak mau belajar masak juga jadinya, karena yang merasa ada duit kok, duit juga kita yang kerja. Nah punya pandangan yang salah seperti itu saat itu. Karena hidup seperti itu, punya anak pertama, sudah mulai punya anak, kita mulai terbawa euforia dunia dengan tendensi bekerja keras tapi salah tujuannya, sampai akhirnya justru kita tertipu salah satu investasi bodong. Kita percayakan dengan sebenarnya sangat dekat dengan kita percayakan dengan orang itu uang yang sangat besar, belandang, bodong ya. Kalau bodong itu belandangnya dari atasnya ya berarti ya. Ini investasi yang bodong lah.
loss semua uang kita depresi karena begitu besar uang yang kita investasikan, sampai semua aset harus kita jual karena kita jadi terlilit hutang. Iya, karena investasi itu sebagian juga dari uang kita berbisnis ya, uang yang diputar dan sebagainya. Diputerin untuk usaha, pakai juga. Iya, tergiur ya. dengan cara cepat dong investasi bodong itu. Saya sebagai ibu juga nggak maksimal untuk anak saya yang waktu masih balita. Dia sebagai suami juga nggak maksimal melakukan tugasnya. Saya sebagai istri juga nggak maksimal layaknya seorang istri. Kacau. Seluruh keluarga besar, dua belah pihak sepakat untuk cerai. Titik baliknya, salah satunya sebetulnya, bukan salah satu-satunya orang sebenarnya yang menyelamatkan pernikahan kita. Saya baru ngomong di sini adalah Pak Ubaja Tanto Setiawan. Beliau, saya memang sangat sering sharing dengan beliau, apalagi kalau punya banyak pergumulan ya. Beliau kan bapak rohani kita ya, jadi konselingnya. Saya konseling dengan beliau selalu berkata tidak boleh cerai, apapun yang terjadi. Wah, itu sulit buat kita berdua karena kita nggak cocok nih. Tapi selalu tidak pernah berubah, dan memang hanya beliau satu-satunya yang melarang kami bercerai. Dan ya bersyukur itu kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, Tuhan pakai Pak Ubaja untuk meneguhkan kami sebagai orang tua rohani kami. Akhirnya kami disadarkan Tuhan dengan meninggalnya salah satu anak kami. Itu kayak teguran yang keras dari Tuhan untuk menyadarkan kami, ayo balik lagi sama Tuhan. Jadi salah satu anak kami meninggal dunia karena satu penyakit gitu ya. Dan ya sebagai orang tua itu sangat lebih lagi, depresinya lebih daripada keuangan. Kehilangan anak itu melebihi permata, segala miliar permata. Itu permata yang paling berharga buat kita kan. Betul, saja anak. Iya. Nah, dia sama Dika ini punya berapa orang anak? 3 sebetulnya, cuma meninggal 1. Jadi ini anak yang kedua, kehamilan kedua itu kembar. Jadi ya, jadi sekarang tinggal 2. Dan itu sangat meneguhkan. Dan namanya kan Emmanuel, anak saya yang meninggal. Jadi semuanya mengingatkan dengan Tuhan. Di situ titik balik kita bahwa apa yang kita punya ini milik Tuhan memang. Bahkan anak yang kita kandung pun itu punya Tuhan. Jadi dari situ saya mulai sadar bahwa mau harta, rumah tangga, anak, keuangan, semuanya pelayanan saya dan dia itu milik Tuhan. Jadi yang bisa saya lakukan, melakukan yang terbaik buat Tuhan dan hidup benar. Nah dari situ kita belajar, oh kayaknya nih Tuhan menegur nih, hidup kita nggak benar melalui Emmanuel. Yuk, ini anak kita loh, sampai dipakai Tuhan menegur kita. Oh Tuhan berarti cinta sekali dengan kita. Saya bilang gitu ke dia. Kita ngobrol di berdua, jadi sering bicara lagi. Sudah nggak cekcoknya masih pasti, tapi sudah menurun jauh. Sudah mulai pelan-pelan sudah mulai ada perbaikan. Ya karena pada dasarnya kan juga saling mencintai ya. Cinta Tuhan, cinta kita disatukan, akhirnya mulai pulih. Kita bisa bicara, kita mulai pelan-pelan menata lagi hidup kita. Terus pengen tahu lagi nih tentang rumah mujizat. Nah, gimana ceritanya rumah yang bisa didapatkan karena satu mujizat yang Tuhan kasih nih? Boleh. Dika dulu. Dika dulu. Nanti aku nyambung. Oke, boleh. Oke, tadi karena dipulihkan ya, ditegur Tuhan lewat anak, kami mulai membenarkan diri. Kita hutang yang tadinya banyak, udah nggak karuan, udah jadi sudah nggak beres lah pokoknya hidup kita. Kita mulai mau perbaiki satu-satu. Kita mau yuk beres ini, jangan jadi batu sandungan di masa depan. Karena apa yang saya lakukan pasti Tuhan Yesus juga akan jadi kena imbasnya dong, karena kita anak Tuhan. Kita belajar memberesin itu satu-satu. Oke, puji Tuhan, Tuhan yang mampukan. Satu-satu bisa beres. Pekerjaan kita dipulihkan, diberkati Tuhan lagi, mulai naik-naik. Sampai akhirnya berkat Tuhan terus, kita mulai punya cara hidup yang benar. Hidup boros hilang. Foya-foya hilang. Menyederhanakan hidup sesuai firman Tuhan aja pokoknya. Hidup secukupnya. Ketika sudah dekat sama Tuhan, kehidupannya mulai berubah. Kita merasa apa yang kita hidup ini nggak soal makan dan minum gitu loh, nggak soal cuma pakaian yang kita pakai gitu, lebih dari itu. Nah di situ kita mulai banyak menabung, akhirnya uangnya kita tabung, berkat Tuhan kita tabung, lumbung-lumbung mulai dipenuhi Tuhan gitu ya. Bener-bener saya jadi nggak pernah jajan sama sekali, masak. Jadi bisa masak malahan. Jadi semua masak apa aja bisa. Masak apa aja jadi bisa. Akhirnya sudah kita makan sama anak-anak, hidup normal selayaknya, nggak beli baju juga seperlunya. Hampir 3 tahun mungkin kalau nggak rusak nggak beli, sampai dirubah Tuhan seperti itu. Perubahannya luar biasa. Iya, sangat drastis. Terus akhirnya kita
punya keinginan, kerinduan ya atas tuntunan Roh Kudus punya rumah sendiri. Punya rumah. Oke, segala tabungan yang kita kelola tadi kita siapin, kita bangun rumah. Tapi sekali lagi rencana Tuhan tuh selalu lebih baik dari rencana kita. Yes. Rumah itu ternyata over budgeting 3 kali lipat. Kita sudah investasikan semua uang di sana, tabungan, sehingga habis dong gitu ya, cuma buat pekerjaan aja yang bisa diputar dan itu tidak seberapa gitu. Akhirnya ya sudah, kita bergumul, Tuhan, waktu itu kita masih kontraknya sudah mau habis 1 bulan lagi, rumah akhirnya kok belum jadi, padahal seharusnya sudah jadi rumah itu dari 2 bulan yang lalu. Kita mau pindah sebelum kontrak habis ya, karena dana membengkak jadinya mangkrak. Kita bergumul, Tuhan, terutama saya waktu itu berdoa sendiri dulu sama Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara ke doa puasa. Saya sekali lagi dengan tulus dan tidak terlalu banyak tahu seperti apa doa puasa orang Kristen, karena sebelumnya saya Kristen KTP kan, nggak pernah doa puasa. Iya. Puasa tahu, doa puasa saya nggak tahu, beda kan. Akhirnya saya tanya lagi sama suami saya karena dia tahu sekali dengan kekristenan, doa puasanya orang Kristen seperti apa. Terus saya juga baca panduan dari gereja, yuk lakukan bersama, mau nggak? Karena Tuhan suruh, Tuhan mau kita lakukan. Saya bilang ke suami gitu, dia langsung mau, yang biasanya tidak juga pernah mau. Saya cuma tahu doa puasa aja, tapi nggak pernah mempraktekkan itu. Iya, taunya tahu. Tidak pernah melakukan selama 10 tahun, hampir 9 tahun pernikahan tidak pernah. Iya. Padahal kita sudah Kristen, sudah tadi juga mulai mengenal Tuhan, tapi tidak pernah melakukan bagian yang satu ini. Tuhan, kita lakukan, semua lakukan. Tapi doa puasa belum pernah. Tapi di momen waktu itu kita bergumul hebat. 1 bulan rumah habis, rumah belum jadi, mau kemana? Uang udah nggak ada, kalau mau kontrak lagi kita tinggal putaran bisnis, nggak ada uang, nggak seberapa. Kalau untuk sewa kita nggak bisnis, nggak jalan, dilematis semuanya. Berdoa, mau sepakat doa puasa. Baru doa puasa mungkin ya sebulan lah, karena mau habis. Tuhan kasih mujizat, Tuhan tuntun saya dan Dio untuk menemui salah satu keluarga kami, tantenya Dio. Cerita, sharing aja, menceritakan ya, karena kita sangat dekat dengan tante dan om ini. Kita cerita, kenapa nggak cerita ke mama papa, karena mama papa sudah tua dan papa tuh stroke. Jadi saya dan dia sepakat untuk tidak membebani orang tua dengan kondisi sakit. Kami cerita ke om tante. Luar biasa, di malam itu kita bicara, malam itu juga om tante ambil keputusan. Ada rumah yang kosong, pakai sepuasnya sampai kalian bosan. Padahal besar rumahnya ini 10 kali lipat dari yang kita bangun. Artinya Tuhan tuh menyediakan yang lebih besar. Padahal saya enggak minta juga sama Tuhan. Betul. Yes, gitu. Jadi ya gimana ya menjabarkan rasanya waktu itu. Jelas lah. Memang kita sedang tidak butuh bantuan uang saat itu kan, butuhnya rumah untuk tinggal dan bekerja. Gitu ya, luar biasa. Terus lanjut tadi tentang doa puasa. Katanya doa puasanya berapa lama? Doa puasa kami sudah berjalan 365 hari alias setahun. 1 tahun. Biasa. Karena ya waktu itu kan minta rumah itu tadi. Ketika itu wujud rasa syukur kami ya, kami berdua. Jadi apa sih Tuhan yang mampu kami balas untuk, ya udah selain ini yang terbaik ya doa puasa. Karena dalam tanda kutip untuk menebus dosa di masa lalu ya. Karena 9 tahun kita enggak pernah doa puasa. Sama sekali mau gereja mau bilang doa puasa 40 hari, 21 hari, kita enggak pernah ikut sama sekali. Jadi komitmennya baru. Iya, komitmennya baru untuk beribadah lebih lagi kepada Tuhan, terutama melalui doa dan puasa ini. 365 hari dan ditambah lagi sampai 9 Juni berarti ya. Sampai 9 Juni karena ada kegerakan dari gereja Keluarga Allah. Jadi 365 hari plus 40 hari. 400 lebih ya. Tuhan. Seperti itu. Jadi itu kado juga waktu doa puasa yang awal itu kan deket sama ulang tahunnya Dio. Jadi Dio kayak merasa dapat kado waktu itu ya, dapat rumah ini loh, rumah mujizat juga ini, wah gitu. Rumah yang jadi kado luar biasa. Kenapa nggak kita bales sih kebaikan Tuhan yuk doa puasa? Nggak kerasa sampai 1 tahun. Iya, luar biasa. Dan satu cerita lagi yang Dio alami. Waktu kecelakaan itu gimana ceritanya? Itu Dio kecelakaan itu juga spesial banget. 5 Mei 2022 Dio dapat rumah. Iya kan? Betul, 12 doa puasa. Tepat 1 tahun Dio berdoa puasa genap, Dio dapat kado lagi dari Tuhan. Diizinkan untuk kecelakaan. Dan kecelakaan itu luar biasa kenceng. Jadi waktu itu Dio dini hari, karena dia bekerja sebagai supplier kue ya,
Itu kerjanya dini hari, jadi jam 12 malam sampai hampir subuh jam 2, jam 3 gitu. Nah itu puji Tuhan sudah Dio selesaikan semua kerjaan, Dio pulang nih. Oh, perjalanan pulang naik motor gitu, santai, Dio benar-benar santai. Nggak tahu gimana dari pertigaan itu dari sebelah kiri itu ditabrak kenceng banget. Jadi kalau orang bilang tuh kecelakaannya di T, huruf T gitu. Oh iya, pas huruf T. Simpangan ya. Di T ya Mas itu, nggak tahu, nggak ingat tapi bilangnya di T itu. Dan tuh kenceng banget, dia nggak inget, nggak gimana ya, nggak sadar gitu. Dia katanya tuh terbang, ditabrak tuh terbang mental, jatuh, guling, telentang nih dia, telentang. Nah bapak-bapak yang itu kebetulan di situ ada wedangan sama pos ronda, ada beberapa orang ronda, nolongin tuh 2 orang boncengan tuh mabuk, udah motornya udah hancur, tubuhnya juga katanya berdarah sampai masuk rumah sakit kan, dibawain ambulan. Nah dia di situ waktu telentang bapaknya nggak berani ngangkat, katanya iki ceklek pada bilang gitu, patah. Bilang patah. Dia dalam hati, Tuhan ulang tahun masa aku patah tulang sih gitu. Aduh, dia sampai nggak berani melihat kaki, katanya patah dan mati rasa, nggak bisa digerakin, tangan juga nggak bisa digerakin. Duh, masa patah. Dia akhirnya dibantu 3 orang masuk ke pos ronda itu pada ribut semua, sing kene ceklek, yang di sini patah, yang di sini patah gitu. Ya nanti dulu, yang luar dulu kan, karena lebih parah mungkin ya. Memang parah, berdarah semua. Yang nabrak Dio hancur motornya dan orangnya berdarah, nggak sadarkan diri. Ya udah, Dio di situ waktu di pos ronda ditinggal itu, Dio rasa itu Tuhan bekerja di situ. Saat orang-orang pergi untuk nolongin, Dio berdoa di situ, Tuhan Yesus, aku mau ulang tahun ini ya nggak minta apa-apa, normal aja Tuhan, jangan patah. Dio pengen hari 5 Mei ini ya biasa, ultah seperti biasanya aja. Ya udah, Dio selesai dalam nama Yesus, amin. Dia coba untuk duduk nih, kok bisa? Ya pelan-pelan gitu, kok bisa duduk nih? Katanya tadi kan patah, dia benar-benar nggak berani lihat. Tapi dia coba untuk berdiri. Dalam nama Yesus 1, 2, 3, dia berdiri nih. Loh kok bisa? Dia coba jalan. Loh kok bisa Tuhan? Nggak patah dong, dia sampai gini-gini. Sampai benar-benar nggak patah. Akhirnya dia beranikan diri untuk keluar, mau ikut nolong nih ceritanya. Gitu, ternyata bapaknya masih pada sibuk, cuma lihat dia gitu kaget gitu, loh kok jalan masih gitu. Ya udah, akhirnya ditolong ambulan, dia nggak ke rumah sakit. Jadi dia di pos ronda itu selesai ambulan datang, korbannya dilarikan ke rumah sakit. Bapak-bapak tuh datengin dia semua. Loh Mas, tadi kan patah-patah, pada bilangnya bingung. Mereka bingung. Ya dia beranikan diri bilang, ini mujizatnya Tuhan Pak. Dia berani bilang gitu. Iya. Jadi sarana untuk bersaksi. Jadi sarana untuk bahkan luar biasa. Luar biasanya dia waktu itu beranikan diri untuk pulang. Itu hampir mau dikawal bapak-bapaknya. Mas, enggak Mas, ini pasti patah, wong tadi lihat saya patah. Masa sih Pak, ini nyatanya saya jalan. Bener Mas, bisa pulang. Bener, enggak apa-apa Pak, saya pulang sendiri saja. Akhirnya saya pulang seperti biasa. Ya sudah, malah malamnya saya bisa bersaksi di gereja. Malamnya langsung bisa bersaksi. Fresh dengan luka cuma baret di sini. Jadi Tuhan pulihkan saat itu juga. Iya. Saat kejadian. Boleh kalau boleh Dio bilang, luka Dio cuma sedikit. Karena luka-lukanya udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Dan Yesus mau hancur gantiin Dio. Mungkin itu secara normal, secara manusia mereka lihat bapak-bapaknya udah yakin ini 3 orang semuanya berdarah, gegar otak, patah. Pasti parah gitu ya pemikiran mereka secara manusia. Dia diberi tanda ajaib di sini luka itu. Kalau dia kasih judulnya tanda ajaib dari Tuhan. Tuhan Yesus gantiin Dio saat itu. Dia mau terluka buat Dio. Jadi dia makin teguh lagi, oh Tuhan Yesus itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu di mana saja. Bahkan ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak secara manusia, tetapi Tuhan tetap melindungi kita. Ketika kita berdoa, ketika kita minta, Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya, seperti yang Dio terima saat itu juga. Wow,
luar biasa, pengalaman hidup yang luar biasa, yang tetap heboh dan tetap penuh warna menurut saya kehidupannya sampai sekarang gitu. Cuman lebih positif, lebih dekat dengan Tuhan, lebih bersama-sama dengan Tuhan. Ada pesan-pesan yang mungkin Dike mau sampaikan kepada pemirsa saat ini? Mungkin nanti Dike yang kedua ya, ini Dio yang pertama. Ya di situ Dio dapat peneguhan dari Tuhan. Dio boleh dibilang Dio iblis ya. Dio waktu itu menghardik iblis. Iblis boleh bikin Dio jatuh. Iblis bisa saja bikin Dio terluka. Tapi iblis tidak bisa cegah Dio untuk bangkit lagi dan raih kemenangan. Boleh kita sedang jatuh, sedang terluka, tapi kita tidak boleh menyerah. Karena kebanyakan dari kita, ketika kita jatuh, kita tuh berhenti berjuang. Kita bahkan lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau saya banyak belajar dari Tuhan Yesus. Jadi anaknya Tuhan Yesus itu yang tulus, apa adanya, tapi punya kegigihan gitu ya. Kita jadi anak Tuhan Yesus itu seperti firman Tuhan, jangan jadi berdosa, tapi juga jangan jadi Farisi gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ke kanan atau ke kiri. Jadi anaknya Tuhan Yesus itu secara manusia biasa aja, nggak usah yang harus sempurna gimana, tapi rohnya yang luar biasa, punya roh yang gagah perkasa. Itu mengingatkan saya sama Daud melawan Goliat. Daud itu sangat kecil. Kemarin di ibadah di tayangan juga, Goliat itu lebih besar, tapi roh di balik Daud itu besar. Daudnya biasa aja. Saya belajar gitu karena saya pun pernah jadi orang yang harus tampil sempurna, hebat, keren, pelayanan saya harus keren, karir saya harus hebat, ya uang saya harus banyak. Saya merasa harus seperti itu untuk dipandang dunia. Tapi itu ternyata salah. Jadi orang itu biasa aja, senormalnya kita syukuri apa yang Tuhan beri, secara jasmani, secara penampilan semuanya kita syukuri. Tapi roh kita ini loh harus gagah perkasa, hebat karena ada Yesus gitu. Jadi amen. Hidup kita itu kemanapun ya, mau ada masalah, mau sedang diberkati Tuhan pun tidak ada masalah. Kalau rohnya gagah perkasa, itu segala hal itu terpancar. Orang cantik tambah cantik ya, kayak hostnya. Cantik, ganteng tambah ganteng, pinter tambah pinternya beda, nggak sama dengan dunia. Jadi kalau saya berpesan itu, jadilah anak Tuhan yang apa adanya, biasa aja, tampilkan diri, nggak harus digimana-gimanain sama dunia, tapi rohnya luar biasa. Justru roh yang luar biasa itu membuat kita dipandang dunia dan surga. Jadi kita dapat double. Kalau cuman dipuji dunia, buat saya banyak orang bisa lebih dari kita. Tapi jadi anak Tuhan Yesus yang rohnya gagah perkasa, itu nggak biasa. Kalau saya itu harus semangat. Luar biasa. Terima kasih Dio, terima kasih Dike atas kesaksiannya, atas cerita yang pengalaman yang sudah dibagikan untuk kita semua, sangat memberkati. Terus dekat sama Tuhan, tambah-tambah lagi, sukses terus usahanya. Nah pemirsa, sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Terus mendekat kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena pada saat kita datang ke rumah Tuhan, ada mujizat, ada kekuatan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau mereka, Dio dan Dike, bisa menerima mujizat yang dari Tuhan, kita juga pasti akan menerima mujizat yang dari Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin pemirsa mengalami banyak permasalahan, banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk diselesaikan, kita belajar dari Dio dan Dike. Ikuti dan lakukan doa puasa, karena benar bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi dengan doa dan puasa, kekuatan itu akan lebih powerful, mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau mereka bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa, kita juga pasti bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.